Di informasi berikutnya, artis sekaligus politisi Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan ke Mapolda Jawa Timur atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Berita ini tentunya membuat gempar, apalagi keduanya diketahui baru saja menikah pada akhir Desember 2021 lalu. Ya Allah, jadikan istri saya istri yang soleha. Abi nggak lagi mengandalkan kekuatan Abi sebagai manusia. Bisa pertama kali aku hubungin adalah ketua DPD yang benar-benar ngeliat gimana aku berdarah-darah pada saat itu. Kalau enggak, beliau ngangkat telepon aku dan nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Vena Melinda akhirnya buka suara atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Dari pengakuan Vena, kekerasan fisik yang ia alami terjadi pada hari Minggu 8 Januari 2023 silam, hingga membuat hidung Vena Melinda berdarah. Atas kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya, Vena Melinda melaporkan suami barunya Ferry Irawan ke Ditreskrim Polda Jawa Timur. Sebelumnya, kasus KDRT ini dilaporkan di Polresta Kediri yang kemudian dilimpahkan ke Mapolda Jawa Timur. Usai mendapat laporan, polisi bertindak cepat dengan memeriksa Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT. Ferry Irawan menjalani pemeriksaan selama 5 jam. Kepada wartawan, Ferry mengaku hanya diklarifikasi oleh petugas kepolisian. Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Laporan ini gimana? Iya. Di klarifikasi aja. Iya. Iya, Pak. Dari pemeriksaan awal, polisi membenarkan telah terjadi KDRT terhadap pelapor Vena Melinda. Bahkan dalam keterangan sementara yang didapat, korban juga kerap mendapat ancaman dari suaminya Ferry Irawan. Kalau hasil keterangan korban, dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah. Pakai tangan kosong atau ada? Kepala. Selain Ferry Irawan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur juga memeriksa adik kandung Vena Melinda, Reza Mahastra. Usai memberikan keterangan sebagai saksi, Reza Mahastra membeberkan beberapa bukti, yakni berupa rekaman video suasana dalam kamar hotel di Kota Kediri saat setelah peristiwa KDRT yang dialami Vena Melinda. Telah memeriksa 6 orang saksi yang mengetahui peristiwa KDRT yang menimpa Vena Melinda serta gelar olah TKP di tempat kejadian, Polda Jawa Timur akhirnya menaikkan status hukum Ferry Irawan yang sebelumnya sebagai saksi menjadi tersangka. Pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ya, karena di situ ada secara singkat kami sampaikan ada kekerasan fisik maupun psikis. Ya, seperti apa sekarang masih didalami. Oke? Ancaman hukuman penjaranya? Ancaman hukuman penjaranya 5 tahun. Sebagai korban, Vena Melinda juga telah menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Timur. Didampingi kedua putranya, Verel Bramasta serta Atala Naufal, Vena kembali mengungkapkan berbagai kejadian yang dialaminya, termasuk motif KDRT yang dialaminya. Diduga Ferry cemburu karena Vena balik ke panggung politik sehingga menambah kesibukannya sehari-hari. Jadi kalau emosi diapain? Dibekap terus, didorong terus, dibekap mulut dan istilah tinju itu fitting, dipiting sampai akhirnya sampai akhirnya lama-kelamaan akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuknya. Bahkan, keahlian Ferry sebagai pesilat dinilai mampu menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Tolong, jangan patah. Begitu dia dengar saya bilang patah, dia lepasin, saya berdiri dan langsung darah itu ngocor seperti air bah. Karena dia selalu tahu mengukur bagaimana cara menyakiti tanpa meninggalkan bekas. Tersangka makin marah saat cemburu, serta permintaannya tak dituruti. Termasuk dalam memenuhi kebutuhan suami istri. Vena bahkan tidak dinafkahi Ferry sebagai sosok suami. Rencananya polisi memeriksa Ferry Irawan sebagai tersangka pada hari Senin, awal pekan depan. Atas perbuatannya, tersangka Ferry Irawan dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selain ancaman hidup di balik jeruji penjara, sang istri Vena Melinda akan menggugat cerai Ferry Irawan. Tim Liputan melaporkan.